Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Saya di sini akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar dari ketidakpastian secara statistik. Yang pertama itu ada pendahuluan meliputi 3 poin, yaitu pertanyaan, penelitian, tujuan percobaan, hipotesis. Pertanyaan penelitian, yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat dalam mengukur. Yang kedua, bagaimana pengaruh yang berakibat kesalahan dalam pengukuran. Dan yang ketiga, metode statistik seperti apa untuk menentukan ketidakpastian dalam mengukur. Poin kedua, tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan ketidakpastian dalam mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, mencari volume menggunakan benda dengan cara menjatuhkan ke dalam air, perpindahan air yang tumpah. Dan yang terakhir, menentukan besaran perubahan yang diukur secara berulang. Dan poin terakhir atau poin ketiga yaitu hipotesis. Yang pertama itu terdapat perbedaan dalam ketidakpastian mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, semakin banyak pengukuran yang dilakukan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam mengukur dipengaruhi oleh faktor seperti keterampilan dalam mengamat, kondisi lingkungan, serta ketelitian alat ukur. Adapun pengumpulan data ada 4 poin, yaitu alat dan bahannya, 1 buah mistar, 1 buah jangka sorong, 1 buah kubus tembaga, 3 buah gelas ukur, 1 buah neraca 3 lengan, dan 300 ml air. Langkah percobaan 1 dan sampai langkah percobaan 4. Jawaban dari hipotesis 1 yaitu jangka sorong dan mistar memiliki perbedaan dan ketidakpastian. Hal tersebut dikarenakan skala pada jangka sorong lebih detail atau teliti sehingga besar kemungkinan pengukuran lebih akurat. Ada sebuah data yang dimana ada 10 kali percobaan dalam mengukur diameter kubus. Pertama, kubus diukur menggunakan sebuah mistar sebanyak 10 kali dan menghasilkan rata-rata 20,4 ml. Setelah itu, menghitung mutlak data ke I dikurangi dengan rata-rata data, dan seterusnya. Apabila sudah menghitung seluruhnya, maka mencari delta X atau standar ketidakpastian dalam mengukur. Dengan cara data ke I dikurangi rata-rata data lalu dikuadratkan dibagi banyaknya percobaan dikurangi 1. Perlu diingat bahwasannya rumus ini menggunakan akar dan menghasilkan rata-rata diameternya itu 20,4, terus D ke I dikurangi D bar itu rata-ratanya 0,56, D ke I dikurangi D bar pangkat 2 hasilnya 0,44, dan delta X rata-ratanya 0,062. Selanjutnya, jawaban dari hipotesis kedua yaitu umumnya semakin banyak pengukuran yang dilakukan semakin kecil ketidakpastian pengukuran. Pengamat dapat menghitung rata-rata dari semua hasil pengukuran. Rata-rata ini cenderung mendekati nilai sebenarnya. Di bawah ini ada tabel dari Excel tentang metode perhitungan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong sendiri itu memiliki 2 skala, skala utama dan skala Nonius. Nah, di sini ada 3 kali percobaan meliputi pengukuran massa, panjang, lebar, dan tebal. Lalu dihitung volumenya dengan memakai rumus volume kubus yaitu P kali L kali T. Dan delta S-nya menggunakan rumus yang sebelumnya. Maka dihasilkan masanya sebesar 0,061, 0,061, 0,061, rata-ratanya 0,616. Panjangnya 0,1, 0,0192, 0,0192, dan 0,02. Lebarnya 0,019, 0,02, 0,019, dan tebalnya 0,019, 0,019, dan 0,019. Rata-rata panjang 0,019, rata-rata lebar 0,019, dan rata-rata tinggi 0,019. Maka volume dari seluruhnya 7,14. Volume dari P kali L kali T 6,93, dan dikali 10 pangkat 6, terus P kali T, P kali L kali T pada percobaan kedua itu 7,29 dikali 10 pangkat 6, dan P kali L kali T itu 7,22 kali 10 pangkat 6. Lalu hasil dari ketiganya dirata-ratakan menghasilkan sejumlah 7,14 kali 10 pangkat 6. Kemudian pada neraca, kubus ditimbang menghasilkan data sebesar 0,0616 dan delta massa sebesar 0. Kenapa bisa 0? Dikarenakan hasil ketiga kali pengukuran sama dan tidak memiliki ketidakpastian. Sementara pada delta S menghasilkan jumlah sebesar 7,262 dikali 10 pangkat min 8.
Pada jawaban hipotesis ketiga, ketidakpastian dalam mengukur merupakan hal yang wajar dan dapat disebabkan oleh banyaknya faktor. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, kita dapat melatih diri sendiri untuk terampil dalam melakukan pengamatan, melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala, mengulang pengukuran dan memilih tempat yang cocok untuk pengamatan. Di bawah ini ada data volume metode perubahan. Pada tabel di atas ditampilkan data terkait volume metode perubahan yang diambil menggunakan eksperimen benda dijatuhkan ke dalam air di gelas ukur. Menghasilkan volume rata-rata sebesar 1,16. Volume awalnya itu 300 ml. Volume akhir di data satu itu 1,1, 1,2, dan 1,2. Maka rata-ratanya adalah 1,16. Dan delta V rata-ratanya 0,02. Bagian rho dan delta rho masing-masing menghasilkan tiga data. Fungsi adanya delta rho dan rho adalah untuk mewakili nilai tengah atau nilai terbaik dari suatu besaran yang diukur atau nilai yang paling mungkin mendekati nilai sebenarnya. Sementara delta rho menunjukkan sebagai data dari besar atau tidaknya suatu ketidakpastian dalam mengukur. Maka bisa dilihat bahwa rho dan delta rho ini memiliki ketidakpastian yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu besar. Oke, kesimpulan dari semuanya yaitu ketidakpastian dalam mengukur sering terjadi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dari keterampilan dalam mengamat, lingkungan yang tidak mendukung, maupun alat yang tidak terkalibrasi. Pengaruh hasil ketidakpastian ini sangat jelas dan dapat menyebabkan adanya kesimpulan yang kurang baik, serta pemborosan sumber daya dan dana apabila dilakukan pengulangan eksperimen. Maka dari itu, pentingnya memahami dan cermat dalam mengolah data serta dalam bereksperimen. Berbagai cara uji statistik dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketidakpastian, seperti uji T, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Secara keseluruhan, kita dapat menemukan hal baru, yaitu eksperimen ketidakpastian dalam pengukuran memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai proses pengukuran dan pentingnya mengelola ketidakpastian dalam pengukuran dengan baik, supaya menciptakan kesimpulan yang tidak buruk serta logis untuk diterima. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.